6. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan soal tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop, yaitu tentang pembuatan program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah di sini ada beberapa file yang saya buat. Yang pertama adalah file menu.java. Nah, pada file menu.java ini terdapat beberapa variabel, antaranya adalah nama, harga, dan kategori. Nah, di mana variabel-variabel ini nanti akan diisi menggunakan array tentang menu makanannya. Di sini saya juga membuat konstruktor beserta dengan getter dan sistemnya. Selanjutnya adalah di sini saya juga membuat objek pesanan yang di dalamnya terdapat total harga, nama pesanan, dan juga total pesanan yang nanti akan digunakan sebagai array menyimpan pesanan yang diinputkan oleh pelanggan. Nah, di sini saya juga membuat konstruktor sekaligus getter dan sistemnya. Nah, di main, di dalam main ini, di kelas main, saya memasukkan array tersebut ke dalam kelas objek menu yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya program akan menjalankan pilih user menu. Nah, di dalam user menu ini nanti akan memilih apakah dia sebagai pelanggan atau sebagai admin. Nah, jika dia login sebagai pelanggan, maka di sini akan menuju ke menu customer. Di menu customer ini nanti dia akan menampilkan daftar menu dan menerima pesanan. Nah, di sini untuk fungsi tampil daftar menu dan juga menerima pesanan saya buat di kelas baru agar kelas main ini tidak terlalu panjang. Nah, di customer menu tadi kan yang dari ini adalah menampilkan daftar menu. Jadi kita di sini aja daftar menu ini, nanti dia akan menampilkan array-array yang sudah dimasukkan dari kelas main, dari kelas dari di sini. Nah, ini akan ditampilkan di customer menu. Nah, selanjutnya setelah menu ini ditampilkan, maka program selanjutnya adalah menerima pesanan. Nah, ini terima pesanan. Dalam terima pesanan ini, dia yang pertama adalah inisialisasi total harga pesanan yang digunakan untuk promo buy one get one ketika pembelian di atas 50.000. Nah, selanjutnya total pesanan ini saya gunakan untuk ketika dia kurang dari 1 dan user mengetikkan selesai. Nah, maka program akan mengulang while ini dan untuk memasukkan pesanan kembali. Nah, di sini kan karena seterusnya terus, jadi dia akan mengulang terus. Nah, di sini ketika di user ketik selesai, maka pesanan akan selesai dan keluar dari loop. Nah, dalam program kali ini pesanan tidak hanya dibatasi 4, tapi banyak sampai user mengetikkan selesai. Ini kalau untuk menerima pesanan kurang lebih sama seperti yang tugas 1 kemarin. Tidak ada perubahan berarti, yang ada perubahan cuma di sini di dalam memasukkan menunya. Nah, selanjutnya setelah mohon maaf ada motor lewat. Nah, selanjutnya setelah user memasukkan pesanannya, nanti dia akan ditampilkan struknya. Saya akan langsung mempraktekkan saja untuk menu inputan user. Nah, di sini kita akan memilih usernya, apakah dia sebagai pelanggan atau sebagai admin. Nah, kita ketikkan angka 1 karena kita sebagai pelanggan. Nah, di sini ada keterangan login sebagai pelanggan dan juga daftar makanan dan minumannya. Selanjutnya kita adalah memasukkan pesanan, gunakan format nama menu sama dengan jumlah atau ketik selesai. Nah, kita kan belum memasukkan menu, langsung kita ketik selesai. Nah, maka program akan memberitahu kan bahwa belum memesan apapun. Nah, jadi kita harus memesan barang-barangnya atau makanannya. Nah, sini misalkan kita salah ketik nih. Nah, di sini kan nasi pad kan tidak ada. Nah, dia juga kan menu nasi pad tidak ditemukan. Jadi kita harus ketikkan dengan lengkap. Nasi padang sama dengan 1, mie ayam sama dengan 1, soto ayam kita masukkan semua aja kan cuma teman 1, ayam bakar dengan 1. Nah, misalkan kita 4 dulu, kita mau ngecek langsung semuanya juga bisa. Es teh dengan 1, es jeruk dengan 1, air mineral, jus alpukat. Nah, kita ketikkan selesai untuk menentukan jumlahnya. Nah, di sini kan total belanja kita lebih dari 50.000, yaitu 115.000. Maka kita mendapatkan penawaran khusus buy one get one dari daftar menu minumannya. Tinggal kita ketikkan maksimal 1 menu atau kita ketik selesai. Kita akan mengambil promonya ini, es teh misalkan.
teh, langsung tekan enter aja. Nah, di sini kita program sudah selesai dan menampilkan strukturnya. Seperti yang kita inputkan tadi, di sini ada nasi padang, mie ayam, soto ayam, ayam bakar, es teh, es jeruk, ayam mineral, cola. Di sini ada es teh lagi yang tadi kita masukkan di buy one get one-nya. Di sini ada total 1, kita beli yang 1. Nah, di sini ada 1 lagi yang gratis. Nah, terus habisnya bayar adalah 120.000. Selanjutnya kita kasih diskon 10% karena pembelian di atas 100.000 sebesar 12.000. Nah, selanjutnya total biaya setelah diskon adalah total biaya semua ini dikurangi dengan diskon, jadinya 108.000. Terus ditambahkan dengan pajak 10% sebesar 10.800. Total pembeliannya sudah pajak mencapai 118.800. Biaya pelayanannya adalah 20.000. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 138.800. Demikian untuk yang menu pelanggan. Selanjutnya kita akan menuju ke menu admin. Nah, di sini dia akan menampilkan pilihan 4 menu utama, yaitu tambahan menu, ubah harga, hapus menu, dan selesai. Kalau klik selesai ini nanti dia akan kembali ke ini yang pilih user ini. Nah, selanjutnya di sini ada menu-menunya kan, tambah menu, ubah harga. Di sini saya masukkan ke dalam kelas admin menu.java. Kita urutkan dari atas. Nah, selanjutnya kita adalah nah, ini adalah tambah menu. Nah, di dalam tambah menu ini kita menampilkan daftar menunya. Di sini fungsi tampilkan daftar menu saya ambil dari kelas ini, dari ini customer menu Java ini. Jadi tinggal ketikkan nama kelasnya, terus lanjutkan dengan nama fungsinya. Nah, sini saya juga menggunakan perulangan while, dimana dia ketika menambahkan menu dapat langsung banyak sekaligus. Nah, ketika dia ketik selesai ubah, maka dia akan berhenti dari pengulangannya. Nah, selanjutnya dia adalah kembali ke menu admin. Nah, menu admin itu ada di main ini, menu admin ini. Nah, selanjutnya di sini ada ubah harga. Nah, dia menampilkan daftar menu dengan indeksnya. Jadi ketika kita ingin mengubah harga, cukup ketikkan nomor indeksnya saja yang sudah saya plus 1 kan. Jadi misalkan user ketik 1, maka indeks 0 yang akan diubah. Nah, setelah ini saya masukkan menu sini. Nah, di sini ada menu konfirmasi. Maka dia ingin mengubah harga. Nah, di sini ada konfirmasinya. Ketika user mengetikkan ya atau pembelian 1, maka sistem akan menjalankan perubahannya di sini. Nah, ketika tidak, dia akan menampilkan ini lanjutkan di sini. Nah, setelah ini sistem akan mengaminkan apakah user sudah selesai dalam proses pengeditan. Karena kita menggunakan perulangan, jadi dia akan mengulang ke atas kalau belum selesai. Jadi kita bisa mengubah harga banyak tanpa keluar masuk menunya. Nah, setelah selesai, kemudian menu admin akan ditampilkan kembali. Nah, di sini edit menu adalah fungsi untuk menu yang kita edit. Jadi di sini ada array menunya, terus nomor menunya dan menggunakan indeksnya. Nah, terus ini harga yang kita ubah. Selanjutnya adalah fungsi untuk menghapus menu. Di sini sama kita menampilkan daftar menunya dengan indeks. Nah, ininya nanti kita di bawah, kita ambilkan di bawah. Terus samain dengan perulangan, jadi kita bisa menghapus beberapa menu sekaligus tanpa harus keluar dari menu hapus menu. Nah, setelah kita masukkan nomor menu, nomor urut menunya akan kita hapus, dia akan menampilkan user konfirmasi. Apabila ya, nah ini apabila ya, maka menu akan di delete. Untuk delete menu kita tampilkan di bawah. Ketika tidak, maka dia akan menampilkan pesan dan dia akan melanjutkan dengan apakah kita sebagai admin itu sudah selesai dalam menghapus atau belum. Ketika sudah, maka dia akan keluar dari perulangan tersebut dan menampilkan kembali menu adminnya. Nah, ini adalah fungsi untuk menghapus menu. Di sini kita membuat inisiasi untuk menu. Nah, ini kita menggunakan array copy ya, biar semakin singkat, kode kita semakin ringkas. Nah, ketika ini sampai selesai, maka dia akan meritan menu baru. Nah, jadi menu baru adalah menu yang updatean dari array yang sudah kita masukkan terus kita hapuskan tadi ya. Nah, di sini adalah yang konfirmasi yang di atas tadi. Di sini ada pilihan 1 ya, 0 tidak. Di sini saya menggunakan integer. Nah, terus inputkan dari integer ini nanti kita akan masukkan ke dalam boolean ya. Jadi ketika user menginput 1, maka result ini akan kita ubah jadi true. Apabila 0, nah, returnnya akan kita ubah menjadi false. Nah, ini jika user menginput selain 1 dan 0, maka ini ya akan muncul pesan ini dan akan mengulangi konfirmasi ini. Nah, kita akan return resultnya. Nah, di sini adalah
untuk menampilkan daftar menu dengan indeks tadi. Ini bisa menggunakan for each, yang lain bisa menggunakan ini juga. Nah, terus ini adalah ketika kita menambah menu baru. Nah, di sini kan ada kategori makanan dan minuman. Nah, nanti tinggal dimunculkan ketikkan satu atau dua saja biar lebih ringkas. Nah, ini adalah untuk memasukkan harga menu seperti biasa ya di sini ya. Ini menggunakan integer. Nah, ini adalah memasukkan nama menu. Di sini menggunakan string, tidak boleh kosong juga. Jadi kan ketika kosong, nah dia akan mengulang lagi. Terus ini adalah nomor menu. Nah, nomor menu itu yang digunakan untuk menghapus atau mengedit. Nah, di sini kan ada keterangan. Nah, di mana tadi? Nah, navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu di layar monitor. Nah, jika user sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, kalian izinkan contohnya menginput ya. Kalau saya ketikkan 1 atau 0. Kemudian akan kembali ke menu pengulangan jika memilih ya, terdapat perubahan pada data menu. Jika tidak, maka tidak ada perubahan. Harusnya ada not khusus jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu ada, sistem akan terus meminta input kembali. Oke, di sini kita akan lanjutkan dengan prakteknya saja langsung. Oke, di sini kita pilih menu sebagai admin. Nah, di sini terdapat 4 menu. Kita akan pertama menambahkan menu. Nah, ini kan daftar menu yang sudah ada. Kita menambahkan menu baru namanya SOYEN. Nah, kita kasih harga 5.000. Nah, kategorinya kita pilih minuman. Nah, di sini SOYEN sudah menambahkan di daftar menu minuman. Kita akan menambahkan ini kan ada konfirmasi lagi. Jika kita sudah selesai, kita ketik 1. Jika belum selesai, kita ketik 0. Ini akan menambahkan lagi, maka kita ketik 0. Nah, kita akan angkat kewajiban enter 2 kali, maka nama menu tidak boleh kosong ya. Sesuai dengan peraturan yang besar tadi. Kita akan menambahkan bakso acil. Nah, masukkan harga yang ditambahkan. Harganya bakso acil itu mahal ya, kita buat murah jadi 12.000. Kategorinya kita buat makanan. Nah, bakso acil di sini sudah masuk. Nah, setelah kita sudah selesai dalam menginputkannya, kita ketik 1. Nah, di sini akan kembali ke menu admin. Oh, ternyata kita salah menginputkan harga misalnya. Kita akan mengubah harganya. Nah, di sini kita ubah harga yang SOYEN misalnya. Kita ketikkan 9 ya. SOYEN di sini adalah nomor 9. Nah, harga yang ingin diubah misalkan dari 5.000 menjadi 5.500. Nah, apakah yakin kita akan berubah? Ya. Nah, apakah sini harga SOYEN sudah berubah? Apakah sudah selesai? Belum. Kita mau mengubah bakso acil. Kita indekkan 10, bakso acil 10. Harganya diubah menjadi 50.000. Nah, ternyata kita salah ketik nih. Kita ketik 0 aja. Nah, di sini bakso acil tidak jadi dirubah. Apakah selesai? Maka kita akan selesaikan menu ini ya. Nah, selanjutnya kita akan hapus. Misalkan kita hapus kita masuk menu dulu aja. Kita akan menghapus air mineral dari sistem kita. Dan kita masukkan indeks 7, nomor 7 air mineral. Nah, kita ada konfirmasi lagi. Apakah Anda yakin? Ya. Nah, menu berhasil dihapus air mineral. Jika sudah selesai, kita ketik 1. Nah, kita kan sudah selesai dari menu admin. Kita akan kembali ke menu utama. Nah, di sini kita masukkan pelanggan. Nah, di sini SOYEN sudah masuk, bakso acil juga sudah masuk. Nah, air mineral sudah kita hapus, jadi tidak ada dalam daftar. Nah, kita langsung pesan aja bakso acil sama dengan 5 teman. Terus SOYEN 5 juga. Nah, kita selesai. Nah, kita dapat penawaran lagi nih. Nah, kita selesai aja karena kita nggak mau ambil penawarannya. Nah, di sini sudah masuk bakso acil 5, SOYEN 5, total BH-nya ini. Nah, seperti ada yang Anda jelaskan. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Semoga mudah dimengerti. Untuk source code nanti saya sertakan di file unggahan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.